Kenapa harus di situ saja? Karena itu mereka punya para-para. Di kampung tuh mereka tidak punya para-para, tidak punya hak untuk bicara. Masyarakat adat kami habis untuk Oke, ngomongin soal Papua itu kompleks ya, selalu jadi isu strategis, dan jujur ini menjadi cerminan tantangan kita membangun Indonesia secara utuh. Kita sering dengar kan berita soal pembangunan, tapi juga soal masalah. Nah, masalahnya ini apa? Biar kebayang, kita beda satu persatu, setidaknya ada 4 tantangan besar yang saling mengunci. Tantangan pertama, dan ini yang paling kelihatan mata, geografis. Membangun jalan di Papua itu beda level kesulitannya dibanding di Jawa. Medannya brutal, pegunungan terjal, lembah curam, dan banyak wilayah yang cuma bisa diakses pakai pesawat kecil. Dampaknya apa? Biaya logistik gila-gilaan. Pernah kebayang harga satu saksemen berapa? Sebuah berita dari Detik Finance Oktober 2025 ngasih fakta yang bikin kaget. Di beberapa wilayah pedalaman, harga satu saksemen bisa tembus 1,5 juta. Ini bukan lagi soal mahal, ini soal keadilan sosial. Gimana bisa ada keadilan sosial kalau harga kebutuhan pokok aja beda 20 kali lipat? Nah, negara hadir di sini lewat apa? Proyek strategis nasional Jalan Trans Papua. Kita membahas bagaimana menyelesaikan Trans Papua sebagai backbone konektivitas di darat sekaligus backbone bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Ini bukan soal aspal, ini soal memotong isolasi dan memotong disparitas harga. Tapi ternyata jalan mulus saja belum cukup. Jalan mulus di bagian pertama itu penting, tapi ada pertanyaan yang lebih penting. Siapa yang pakai jalan itu? Inilah tantangan kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita harus jujur bahwa ini adalah PR besar kita bersama. Data BPS dianalisis di kumparan.com Februari 2025 nunjukin kalau indeks pembangunan manusia dan angka kemiskinan di Papua masih perlu kita dorong bersama. Pemerintah sadar betul soal ini, makanya ada yang namanya dana otonomi khusus yang fokus utamanya ke pendidikan dan kesehatan. Ini adalah investasi negara, tindakan afirmatif buat ngejar ketertinggalan dan nyiapin generasi emas Papua. Tapi investasi SDM ini butuh satu syarat mutlak. Syarat itu adalah rasa aman. Gimana guru mau ngajar dan dokter mau ngobatin kalau mereka sendiri ngerasa was-was? Ini adalah tantangan ketiga, gangguan stabilitas keamanan. Kita nggak bisa tutup mata, laporan dari CNN Indonesia Februari 2023 menyebut kalau konflik berlarut ini jadi ancaman serius buat progres pembangunan. Situasi yang rawan ini sangat merugikan, tapi korban terbesarnya siapa? Ya masyarakat Papua itu sendiri. Anak-anak jadi takut sekolah, warga jadi susah dapat layanan kesehatan. Makanya solusinya harus komprehensif. Di satu sisi ada penegakan hukum untuk keamanan. Di sisi lain yang nggak kalah penting, ada pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini membawa kita ke akar masalah terakhir. Ini dia tantangan keempat dan mungkin yang paling fundamental. Pembangunan yang inklusif dan berbasis kultural. Maksudnya apa? Pembangunan yang nggak boleh bikin masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Sebuah isu yang ditulis oleh Antara News Mei 2025. Pembangunan fisik itu penting, tapi membangun hati dan membangun kepercayaan itu jauh lebih penting. Pemekaran wilayah atau daerah otonomi baru, itu salah satu ikhtiar memperpendek jalur pelayanan. Penghormatan terhadap hak ulayat atau tanah adat juga jadi kunci. Tujuannya apa? Supaya masyarakat adat ini jadi subjek, jadi pemain utama, bukan cuma jadi objek atau penonton di tanah mereka sendiri. Oke, keempat masalah tadi, geografis, SDM, keamanan, dan kultural itu saling kunci dan sangat rumit. Ini bukan kerjaan satu kementerian, ini kerja kolektif. Terus gimana peran kejaksaan dalam semua ini? Peran kejaksaan di sini sangat strategis. Kita bisa bedah jadi 3 pilar utama. Pertama, pilar akuntabilitas. Nyambung ke bagian 1 dan 2, kita ngomongin dana triliunan untuk otsus dan infrastruktur. Kejaksaan berperan mengawal dana itu. Lewat pendampingan hukum, kejaksaan bantu mencegah agar proyeknya jalan benar, dan lewat penindakan, kejaksaan jadi wasit, tegas kalau ada yang korupsi. Kedua, pilar supremasi hukum. Ini nyambung ke bagian 3 soal stabilitas. Suasana aman butuh kepastian hukum. Bersama APH lain, kejaksaan berperan memproses secara adil siapapun yang mengganggu ketertiban, agar para guru dan dokter tadi bisa kerja dengan tenang. Ketiga, pilar pelayanan dan kepercayaan. Ini nyambung ke bagian 4, kejaksaan juga turun gunung lewat program Jaksa Menyapa atau penerangan hukum, ngebangun jembatan kepercayaan dan bantu melindungi hak-hak masyarakat adat.